Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Senin tanggal 9 November 2020. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula seluruh wali murid, orang tua, encang-encing babe di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, kelas 6 MI Khiri Mansyuriah, silakan kalian buka buku tema 5 halaman 63 sub 2 pembelajaran subtema 2 pembelajaran 1. Sudah dibuka? Ya, kalau sudah dibuka, usaha di sekitarku. Judulnya usaha di sekitarku. Di sekitar kita, di lingkungan rumah, banyak orang yang membuka usaha bermacam-macam. Ada yang warung, ada yang bengkel, ada yang tukang cukur, dan ada yang laundry. Ya, itu usaha yang ada di lingkungan rumah kita. Usaha-usaha itu, pekerjaan itu pasti menggunakan peralatan, baik yang sederhana maupun yang modern. Nah, peralatan yang digunakan untuk usaha itu ada yang berasal dari dalam negeri, ada yang berasal dari luar negeri. Contoh, usaha fotokopi. Berarti menggunakan mesin fotokopi. Nah, mesin fotokopi itu biasanya didatangkan dari luar negeri. Ya, ekspor. Di samping fotokopi, pasti dia menjual selain fotokopi, menjual buku, pensil, ya, alat tulis dan sebagainya. Nah, itu ada yang didatangkan dari dalam negeri dan ada yang berasal dari luar negeri. Yang kedua, tukang cukur. Ya, tukang cukur juga menggunakan peralatan. Nah, peralatan itu ada yang dari luar negeri dan dalam negeri. Apa-apa saja yang peralatan dari luar negeri dan dalam negeri. Yang ketiga, montir, bengkel motor. Nah, bengkel motor juga menggunakan peralatan-peralatan untuk memperbaiki motor. Nah, peralatan itu ada yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Nah, anak-anakku sekalian, tuliskan kesimpulan dari hasil pengamatanmu dari usaha-usaha yang ada di sekitar rumah kalian. Ya, apa itu bengkel, laundry, ya. Nah, lalu apa manfaat yang kamu peroleh dari usaha-usaha itu? Sebutkan usaha-usaha yang kamu temukan di lingkungan rumahmu. Sumber daya alam, peralatan yang apa saja yang digunakan dalam usaha-usaha itu. Lalu, apakah sumber daya alam peralatan digunakan hanya berasal dari dalam negeri? Nah, terakhir, apakah ada peralatan yang didatangkan dari luar negeri? Mari kita amati contoh sederhana dari usaha yang terdapat pada gambar tadi, yaitu usaha pangkas rambut. Ya, untuk menjalankan usaha tersebut, sumber daya yang digunakan bisa berasal dari dalam negeri. Misalnya kursi, ya, bangku, itu juga dari
dalam negeri. Lalu ada yang berasal dari luar negeri, ya, yaitu mesin cukur. Nah, jadi ambil salah satu usaha yang ada di lingkungan kalian, ya, lalu dibuat kesimpulan. Pada pertemuan tema 4, yaitu Indonesia dikenal dengan industri batik yang sampai dikirim ke luar negeri atau diekspor ke luar negeri, Indonesia terkenal dengan batiknya. Ya. Nah, batik-batik itu yang dikirim ke luar negeri sehingga mendatangkan pundi-pundi rupiah, mendatangkan devisa negara, mendatangkan keuntungan negara, sehingga meningkatkan perekonomian masyarakat. Itulah manfaat kerjasama dengan luar negeri. Ya. Nah, terus belum lagi selain batik, Indonesia mengekspor ke luar negeri itu berbagai macam kendi, atau bahasa kerennya itu pengrajin dari tanah gerabah namanya. Ya. Jadi turis-turis yang datang ke luar negeri, mereka tertarik dengan buatan masyarakat Indonesia, yaitu gerabah, ya, kendi yang terbuat dari tanah. Nah, ini sama, mendatangkan pundi-pundi rupiah, memajukan perekonomian masyarakat, memakmurkan masyarakat Indonesia. Ya. Kemudian di dalam rumah kita pasti ada pensil, ada peniti, ada penghapus, ada paku, ada klip, ada sisir, ada gunting. Di rumah kita pasti ada, ya. Tanah, penggaris, daun, gelang, dan cermin. Nah, dari benda-benda tersebut, mana yang bisa ditarik oleh magnet, mana yang ditolak oleh magnet. Sekali lagi, benda-benda yang ada di rumah kita, ya, silakan kamu cari benda-benda yang dapat ditarik oleh magnet dan benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Masukkan ke dalam kolam, seperti halaman 70. Ya, itulah pelajaran pada hari ini. Satu, kita membahas tentang usaha yang ada di sekitar rumah kita, mengamati usaha. Yang kedua adalah batik dan gerabah buatan anak negeri yang dikirim ke luar negeri yang menghasilkan pundi-pundi rupiah, mendatangkan devisa sebagai pahlawan negara. Yang terakhir adalah mencari alat-alat yang bisa ditarik oleh magnet dan alat-alat yang dapat ditolak oleh magnet. Itulah materi pada hari ini. Bapak yakin semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Insya Allah kita ketemu pada hari akan datang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.